Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan la yanalallahu luhumuhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqarrabna musallana. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada habibana wa nabiyyana wa uswatana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita telah memasuki tanggal ke-30 Dzulqa'dah. Maknanya esok hari kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Pada kajian yang telah lalu kita sudah membahas tentang bagaimana fadilah atau keutamaan dari 10 pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya maqasidul qurban, maksud, tujuan dan juga al-hikmah atau hikmah dari ibadah Idul Adha, khususnya adalah ibadah kurban. Dia bukan hanya sebuah ritual, tetapi menuju pemahaman dan juga pribadi holistik sebagai seorang muslim. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha, daging-daging unta dan darahnya itu, wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum,
ya. Jadi daging unta dan juga darah yang dijadikan sebagai kurban itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sampai adalah ketakwaan. At-taqwa minkum, takwa dari Allah, dari manusia yang dapat mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang berbahagia, sejatinya esensi dari kurban itu adalah pengorbanan. Bagaimana kita sebagai makhluk, sebagai ibad, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala melakukan pengorbanan, ya, dari pengorbanan ego kita sebagai manusia, kemudian juga mengorbankan harta kita, jiwa kita di atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang berbahagia, bagaimana sejatinya ibadah kurban itu adalah penyerahan, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Inilah implementasi hakikat dari ibadah kurban. Penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketauhidan dan menjauhkan segala perbuatan syirik dan juga para pelakunya. Maka ketika kita bicara tentang kurban, hakikatnya bukanlah sekadar daging, ya, sekadar hewan yang disembelih, tetapi bagaimana pengorbanan kita, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi hakikatnya. Kemudian kita juga diingatkan dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu dari peringatan khususnya bagi orang-orang yang memiliki kelapangan, bagi orang-orang yang memiliki rizki untuk melaksanakan ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun", siapa saja yang memiliki kelapangan, walam yudahhi, dan tidak melakukan kurban, tidak melaksanakan ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Maknanya adalah bagi umat Islam yang memiliki kelapangan rizki, hendaknya mereka itu melaksanakan ibadah kurban. Fala yaqrabanna musallana au masjidana, jangan mendekati masjid kami, orang-orang yang mampu untuk berkurban tetapi tidak melaksanakannya. Maka hadirin berbahagia, kita akan bicara tentang bagaimana sejatinya ibadah kurban itu adalah syariah dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya bukan hanya anjuran pasif, tetapi juga tanggung jawab sosial spiritual yang mendesak bagi umat Islam, khususnya yang mampu untuk melaksanakannya. Kemudian kita awali dengan bagaimana sejatinya ibadah kurban itu memiliki 4 dimensi. Ibadah kurban, hadirin berbahagia, memiliki 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah maqasid atau spiritual. Bagaimana ibadah kurban adalah ketaatan mutlak dan juga manifestasi dari hifdzuddin. Sebagaimana kita pahami bahwa Islam atau syariat Islam itu turun datang kepada kita memiliki 5 tujuan. Khamsatul maqasid atau maqasidul khamsah.
Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga, melindungi din atau agama ini. Inilah nanti dimensi dari maqasidus syariah, maksud dan tujuan syariat dalam ibadah kurban. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga, melindungi dari jiwa manusia, dari nyawa manusia agar tidak dilanggar, agar tidak dihilangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hifdzul akal. Adanya syariat Islam ini sejatinya adalah untuk melindungi akal manusia agar dianya sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga dan juga melindungi dari keturunan. Jadi jangan sampai keturunan kita itu termasuk orang-orang yang lemah. Maka syariat Islam itu menjaganya. Salah satunya adalah dengan bagaimana haramnya zina. Jadi hadirin berbahagia, hifdzun nasl adalah salah satu dari tujuan dari syariat Islam. Islam datang diberikan menjadi anugerah bagi manusia adalah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, dan juga menjaga keturunan, serta yang terakhir, yang kelima itu adalah hifdzul mal, menjaga harta manusia. Jangan sampai harta itu dilanggar, digunakan oleh orang lain tanpa adanya izin. Inilah kemudian kenapa syariat Islam itu memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu memberikan pedoman, way of life, manhajul hayat, pedoman dalam kehidupan untuk menjaga agama, untuk menjaga jiwa manusia, untuk menjaga akal manusia, menjaga keturunan manusia, dan juga menjaga harta dari manusia. Hadirin berbahagia, selain juga nanti ada hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Maka konteks dari ibadah kurban ini adalah bagaimana sejatinya Islam hadir di dunia ini untuk menjaga agama, agar agama itu dapat dilaksanakan, dapat dilestarikan, dapat dijadikan sebagai pedoman jalan dalam kehidupan. Dimensi yang pertama adalah maqasid atau spiritual. Dimensi yang kedua ada unsur psikologis, di mana dalam ibadah kurban sejatinya kita itu melawan dari kerakusan kita, dari ketamakan kita, dari kecintaan kita. Yuhibbunal ma'a hubban jama'a. Artinya manusia itu memang cenderung zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara minadz zahabi wal fiddah. Manusia itu memang diberikan anugerah dalam bentuk kecintaan kepada harta salah satunya. Sehingga ibadah kurban yang mengorbankan harta kita dalam bentuk sembelihan sejatinya adalah ada unsur terapi untuk pelepasan ego, pelepasan dari kecintaan kita kepada harta, kemudian juga zuhud, serta dorongan-dorongan primitif dari manusia. Maksudnya dorongan primitif dari manusia itu adalah ingin menguasai dunia, ingin mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Tidak salah, tetapi kemudian ketika justru harta itu menjadikan kita itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala,
itulah yang tidak tepat. Maka ibadah kurban adalah terapi pelepasan ego kita, kecintaan kita kepada harta. Kita berikan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta dan juga jiwa-jiwa kita. Sehingga salah satu dari ibadah hikmah, ibadah kurban itu adalah jihad dengan harta kita. Memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dimensi yang ketiga adalah dimensi sosial. Di mana dalam ibadah kurban ada manifestasi dari kesolehan sosial. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sehingga dalam ibadah kurban kita menemukan bagaimana memunculkan sikap atau sifat empati kita. Banyak orang, banyak saudara-saudara kita yang mungkin makan daging sapi, makan daging kambing itu setahun sekali. Ya, ketika mendapatkan kurban, hari-hari biasa untuk membeli daging sapi atau daging kambing dan daging yang halal lainnya itu mungkin tidak terjangkau. Sehingga ketika kurban dilaksanakan dan dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan, itu ada dimensi sosial, ada empati, ya ada juga pemerataan kesejahteraan. Maka hadirin berbahagia, bagaimana sejatinya ibadah kurban bukanlah sekadar ibadah hanya menyembelih hewan kurban kemudian dimakan, bukan hanya itu. Ya ada dimensi yang ketiga juga, dimensi ekonomi. Ya kalau kita lihat saat ini ya di berbagai tempat banyak sekali di pinggir-pinggir jalan itu orang jualan sapi, jualan kambing, itu adalah bagian dari ibadah kurban awalnya yang tetapi kemudian berkembang menjadi industri yang menjadi jual beli hewan kurban. Sehingga ibadah kurban memiliki juga dimensi yang keempat, yaitu dimensi ekonomi. Sebagai apa? Katalisator perputaran harta dan juga penguatan ekonomi umat. Ya banyak, misalnya kalau kita ingin membeli daging sapi, itu banyak sekali yang impor. Padahal yang impor itu kehalalannya itu boleh dipertanyakan. Tapi kalau kita beli sapinya, beli kambingnya, beli dombanya dari saudara-saudara kita yang muslim, ya kemudian memeliharanya, menjaganya juga dengan baik, kemudian untuk manfaatnya, keuntungannya itu untuk umat Islam, serta menyembelihnya juga dengan membaca bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari dimensi ibadah kurban, khususnya dilihat dari sisi ekonominya. Dan alhamdulillah ya cukup berkembang bagaimana banyak sekali lembaga-lembaga juga yang mengembangkan dari peternakan untuk menyediakan hewan kurban. Maka jamaah yang berbahagia, model dari 4 dimensi kurban saat ini mestinya menjadi perhatian bagi kita untuk mampu sebagai stimulus, sebagai motivasi pendorong untuk kita melaksanakan ibadah kurban. Kita mulai dari dimensi yang pertama, yaitu dimensi spiritual atau dimensi maqasidus syariah. Tadi disebutkan bahwa ibadah kurban sebagai bagian dari syariat Islam itu memiliki tujuan.
Ya, ibadah kurbannya sendiri tujuannya adalah qarraba yuqarribu qurbanan. Artinya adalah upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda ya Bapak sekalian, jamaah sekalian, antara korban ya dengan kurban. Ya, kalau korban kadang bisa jadi korban perasaan, itu korban juga. Tapi kalau kurban, qarraba yuqarribu kurban, itu adalah upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, pagi-pagi tadi mungkin ada yang bangun jam 2, mungkin ada yang bangun jam 3, mungkin ada yang bangun jam setengah 4, atau mungkin ada yang bangun jam 4. Itu adalah sebuah pengorbanan. Ya, kalau tidak dibiasakan itu menjadi sesuatu yang berat. Bangun jam 4, bangun setengah 4 itu berat kalau tidak dibiasakan. Karena memang faktanya masyarakat kita itu saat ini ya ada yang alhamdulillah bisa sholat subuh, habis sholat subuh tidur lagi. Ya, tapi banyak beberapa itu yang kebablasan, bangun itu jam 6, setengah 6, bahkan ada yang setengah 7. Saya sempat kemarin ke wilayah Cimanggu City sana, ya karyawannya itu bangun itu jam 7, jam 8. Subuhnya itu lewat. Ya, sehingga kemudian apa? Bangunnya kita bangun tidur jam 3, jam setengah 4, jam 4 itu adalah bentuk dari pengorbanan. Ya, kurban kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan rasa ngantuk kita, mengorbankan rasa malas kita, mengorbankan nyamannya ranjang tempat tidur kita. Itu adalah contoh dari kurban yang dilakukan sehari-hari, lakin lughatan, secara bahasa. Ya, itu adalah pengorbanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah kurban itu adalah ibadah khusus di mana seseorang yang memiliki kemampuan untuk memiliki harta untuk membeli hewan kurban, khususnya nanti kambing, domba, sapi, unta disembelih karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Itulah kurban yang di sana ada ketaatan tanpa syarat. Ya, tidak ada jaminan illa bil ikhlas wal mutabaah. Tidak ada jaminan kurban kita itu diterima kecuali dengan syarat ikhlas dan merujuk mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hifdzuddin dalam ibadah kurban itu adalah intisari dari ibadah kurban itu sendiri. Menjaga agama kita agar semakin mendekatkan pelaku, mendekatkan dari orang yang berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid At-Taufik yang berbahagia, selain juga hifdzuddin, ada hifdzun nafas dan juga hifdzul mal. Hifdzun nafasnya berkaitan dengan, mungkin kalau sekarang lagi ramai tentang apa? MBG, ya, makanan bergizi gratis. Jadi ternyata ya 1400 tahun yang lalu lebih itu sudah ada kurban, salah satunya adalah penyaluran nutrisi dan juga ketahanan pangan bagi masyarakat miskin. Ya, proteinnya lah istilahnya gitu ya. Dan kita pahami bersama bahwa dalam ibadah kurban itu ya, walaupun penyembelihannya sudah ditentukan waktunya, tetapi untuk konsumsinya itu bisa diperpanjang, bisa disimpan, kemudian bisa dikonsumsi di luar waktu-waktu yang telah ditentukan itu. Nah, berarti kalau seandainya, kalau kita bayangkan ibadah kurban misalnya disembelih sapi, ya, kemudian disembelih pada waktu yang ditentukan, ya, mulai dari Idul Adha sampai Ayyamut Tasyrik,
ya setelah itu kemudian disimpan, kemudian diberikan kepada memang masyarakat yang memerlukan, masyarakat yang jarang makan daging. Ya, nah tentu itu menjadi sebuah apa ya, sebuah model, mekanisme, cara yang bagus untuk memenuhi nutrisi dari masyarakat. Sehingga makan bergizinya, makan dagingnya itu ya jelas gratis, ya tidak boleh dijual belikan. Bahkan nanti biasanya ada masalah klasik, misalnya Pak Ustadz boleh nggak istilahnya itu menjual kulit dari hewan kurban? Ya, nah yang ditanya tinggal yang dijualnya itu untuk siapa keuntungannya? Ya kalau mungkin bisa digunakan kalau orang yang mungkin bikin semacam apa ya, kayak untuk keperluan tertentu kulitnya, ya itu mungkin bisa gitu ya. Tetapi kalau tidak diperlukan maka ya dijual, kemudian uangnya ya tadi fisabilillah dikembalikan lagi kepada ya nanti ada yang bisa buat panitia untuk operasional, ataupun juga biasanya adalah ya untuk masyarakat kembali. Nah seperti itu ya, sehingga kemudian kita lihat bagaimana ternyata kurban itu ada dimensi hifdun nafasnya, menjaga dari jiwa, dari nyawa manusia agar selalu sehat, agar selalu mendapatkan asupan gizi. Nah ini sangat relate dengan kehidupan kita hari ini. Kemudian juga ada unsur hifdul mal. Tadi syariat Islam itu datang, salah satunya adalah untuk apa? Menjaga, melindungi, melestarikan dan juga mengembangkan harta manusia. Secara spesifik adalah apa? Hifdul mal itu adalah menjaga harta manusia agar tidak dilanggar oleh manusia yang lainnya. Sehingga kemudian apa? Mencuri haram dalam Islam, merampok haram dalam Islam, menggunakan harta orang lain ya tanpa izin itu juga adalah haram. Harta itu tentu saja bukan hanya uang. Harta itu adalah apa? Kullu syai'in lahu qimatin. Segala sesuatu yang memiliki nilai di mata manusia. Maka tadi ada az-zahab, ada al-fiddah, ada ghanam dan yang lainnya. Itu adalah harta manusia. Jadi Islam itu hadir untuk menjaga harta manusia itu agar tidak dilanggar oleh orang lain. Ya kalau saat ini misalnya banyak terjadi misalnya itu apa, pencopetan atau pencurian, ya mungkin ada perampokan juga, atau mengambil harta dari orang lain, itu adalah haram hukumnya. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu, tidak halal, damu mri'in muslim wa aidon al maluhu, hartanya illa bihaqqin Islam. Jadi haram, inna amwalakum wa irdukum haramun alaikum. Harta kemudian juga kehormatan muslim itu adalah haram. Maksudnya tidak boleh dilanggar. Tidak boleh mengambil, menggunakan tanpa izin, kemudian tidak boleh ghibah, ya mengungkapkan kejelekan, keburukan muslim lainnya. Nah, itu adalah bagian dari hukukul muslim, hak-hak seorang muslim. Kembali ke hifdul mal. Jadi menjaga harta dalam konteks ini adalah distribusi kekayaan agar tidak menumpuk pada orang kaya saja. Kama qala Allah azza wa jalla, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta itu tidak hanya berputar pada kalangan, pada golongan orang kaya saja. Surat Al-Hasr ayat ke-7. Ya kita bayangkan, ya seseorang memiliki sapi ratusan, memiliki kambing ribuan, memiliki kekayaan miliaran, triliunan. Sementara banyak sekali masyarakat itu yang kekurangan
untuk makannya, untuk kebutuhannya, maka kurban salah satunya adalah dimensi dari hibdul malnya itu adalah terjadinya distribusi kekayaan tidak hanya pada orang kaya saja. Simpelnya jamaah yang berbahagia adalah yang makan daging itu bukan hanya orang kaya saja, tapi juga orang miskin, orang yang memerlukan, tetangga yang memang memerlukan daging itu bisa merasakannya. Jadi ada dimensi ya hablum minallah, ya dimensi vertikalnya dan juga ada dimensi horizontalnya. Inilah salah satu dari karakter ibadah dalam Islam. Bahkan jamaah yang berbahagia, kalau kita berpikir lebih jauh, kita akan menemukan hampir semua ibadah dalam Islam itu memiliki dimensi sosial. Misalnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Gunakanlah, pakailah zina, perhiasan, pakaian, aksesoris inda kulli masjid. Ketika masuk ke masjid, ketika sholat, ketika melaksanakan ibadah. Khudzu zinatakum inda kulli masjid itu maksudnya, simpelnya itu adalah kalau kita itu mau sholat ke masjid, ya kita pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bersih. Ya bahkan misalnya Khalifah Umar bin Khattab itu memiliki pakaian khusus yang digunakan untuk ibadah, untuk sholat. Baik itu sholat malam sendirian, apalagi kalau sholat di masjid. Pakai pakaian yang rapi, tidak mesti mewah, tidak mesti mahal, rapi, bagus. Kemudian pakai minyak wangi agar orang lain, jamaah yang lain juga merasakan wanginya. Nah, sehingga kemudian ternyata sholat sendiri di sana ada dimensi muamalah, ada dimensi sosial. Kita pakai pakaian yang rapi, kita pakai pakaian yang bagus, ya. Mungkin bisa beli di pasar, mungkin bisa menjahit. Ada dimensi-dimensi sosial. Sholat, puasa juga sama, zakat apalagi, haji juga jelas sekali. Bahkan alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada Kementerian Haji, gitu ya. Jadi bagaimana haji yang awalnya itu adalah ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sana ada dimensi administrasinya, manajerialnya yang kemudian sekarang menjadi kementerian. Jadi ada menteri haji. Ini satu yang luar biasa, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Sehingga berkurban, hadirin yang berbahagia, bukan sekadar ritual tahunan, melainkan instrumen hukum yang dirancang secara elegan untuk menggerakkan mesin kehidupan bermasyarakat secara harmonis sesuai dengan tujuan syariat Islam. Ini juga secara umum tadi saya katakan adalah seluruh ibadah yang ada di dalam Islam itu bukan sekadar ritual. Ya, ada dimensi sosial yang akan menggerakkan, menghidupkan dari masyarakat, dari sisi agamanya, dari sisi sosialnya, kebudayaannya, termasuk juga dari sisi ekonominya. Itu dimensi tadi yang pertama. Kurban adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan dari turunnya, dari hadirnya Islam untuk manusia. Yang kedua adalah dimensi psikologis. Tadi saya sebutkan bahwa ketika kita kurban, kita ngumpulin. Mungkin ada beberapa orang yang mau kurban itu harus nabung dulu, harus ngumpulin dulu. Ya, yang diberikan ke lapangan, sudah ada, sudah disiapkan. Ketika kita menyiapkan uang kita, di sana ada
korban, di sana ada kurban. Ya, ada korban dan kurban. Korbannya itu adalah korban dari harta kita. Kita korbankan harta kita itu untuk sebagai kurban, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada unsur menyembelih ego dan juga menyembuhkan jiwa. Selain hewan kurban yang disembelih, ternyata ego kita juga disembelih. Ego kita itu kita hilangkan. Harta kita ya itu sejatinya bukanlah milik kita. Itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Dalam bahasa agamanya, ibadah kurban itu adalah melatih kita untuk zuhud. Izhad fid dunya ka'annaka gharibun au abiris sabil. Zuhudlah di dunia seperti orang-orang asing atau orang-orang yang ada di dalam perjalanan. Ya, kalau kita misalnya safar, ya kita mau ke Surabaya, kita mau ke Jogja, maka ketika kita mampir mungkin di Cirebon atau mungkin di Pekalongan gitu ya, maka kita di jalan, jadi hanya seperlunya saja. Ya, karena tujuan akhirnya adalah yang memang kita tentukan dari awal. Zuhud dalam makna agama itu bukan berarti sederhana, ya dalam artian itu tidak memakai pakaian-pakaian yang tadi yang bersih, yang bagus, kemudian seolah-olah itu tidak butuh dengan dunia, tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah jalan-jalan menuju kebahagiaan kehidupan sejati di akhirat sana. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan ya bagianmu di dunia. Kenapa? Apalagi zaman sekarang, Bapak sekalian ya, semuanya pakai uang. Ya, hidup semuanya pakai uang, meninggal juga pakai uang. Ya, semuanya seolah-olah itu uang itu adalah semuanya. Ya, padahal apa? Padahal ya uang itu tidak menentukan, tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi menjadi wasilah, menjadi jalan, menjadi satu sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya dengan harta atau dengan uang. Sehingga zuhud ya dalam ibadah kurban itu bukan berarti kita enggak butuh dunia, tidak. Apalagi nanti ada satu riwayat mengatakan bahwasanya ad-dunya sijnul muslim. Ya, dunia itu adalah penjara bagi umat Islam. Ya, kalau dari penjara ya udah nggak usah macam-macam gitu ya, ikuti aja. Tidak, sebenarnya bukan seperti itu. Ya, bahkan dalam riwayat yang lainnya misalnya disebutkan ad-dunya mal'unun wa man fihinna atau wa ma fihinna. Dunia ini adalah terlaknat dan juga terlaknat yang di dalamnya illal alim wal muta'alim, kecuali orang yang alim, orang yang berilmu dan orang yang belajar, orang yang mengaji untuk menuntut ilmu. Dalam konteks ini dipahami adalah keutamaan dari ahlul ilm dan juga keutamaan dari belajar, mengaji, menghadiri majelis taklim, menghadiri kajian subuh di Masjid At-Taufik, ini salah satunya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya, minimal fadzakir fa inna dzikra
tanfaul mu'minin. Minimal mengingatkan kembali kepada kita. Oh iya, ya dalam 10-13 hari ke depan, ya terutama nanti setelah Idul Adha itu ada tadi 10 hari pertama itu adalah fadilah-fadilah, ya ada keutamaan-keutamaan yang kita bisa lakukan dalam ketaatan, bahkan lebih utama kemarin itu dari jihad fisabilillah. Ya setelah itu kita berkurban, ya menyembelih hewan yang kita diberikan kelapangan rizki. Ya kemudian disitulah ada dimensi-dimensi yang kita bisa rasakan. Ya dimensi makosid, dimensi psikologi, dimensi sosial dan juga dimensi ekonomi. Ya, jadi tadi yang dimensi zuhud itu adalah kita melatih zuhud, kemudian juga bagaimana kita itu bisa meraih sa'adah ruhiyah. Kadang orang itu berpikir tujuan dari hidup itu adalah apa? Kebahagiaan. Tapi orang itu lupa bahwa kebahagiaan itu adalah kita create, kita buat, ya kita lakukan melalui proses yang ada. Ya, jadi Bapak sekalian, ya mungkin ini nasihat untuk diri saya sendiri dan juga untuk apa yang muda-muda, bahwa yang namanya kebahagiaan ya tujuan akhir, tetapi di proses itu adalah upaya kita itu untuk menciptakan, mewujudkan kebahagiaan. Kalau misalnya ya pagi-pagi kita dapat hidayah bisa sholat subuh, itu adalah kebahagiaan. Setiap langkah menuju masjid, ya apalagi kita udah tahu tuh fadilah dari setiap langkah menuju masjid. Makanya apa? Kasratud dhahab ilal masjid, ya perbanyak jalan kaki. Nanti ada yang nanya, gimana kalau pakai motor, pakai mobil, pakai kendaraan? Ya dihitunglah muternya itu, bannya itu ya. Kalau seperti ini, perbanyak untuk apa? Untuk melangkah ke masjid. Dan setiap langkah selain mendapatkan pahala, di situ adalah proses kebahagiaan. Jadi pertanyaannya, Bapak-bapak sekalian, jamaah yang berbahagia, kalau setiap langkah kita ke masjid tidak merasakan kebahagiaan, maka perlu dikoreksi diri kita. Kenapa kok saya melangkah ke masjid kok tidak bahagia? Kok saya melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib kok tidak bahagia? Ya ikut kajian subuh kok malah jadi tersiksa. Ya bukan tersiksa sih ya. Maksudnya itu kok nggak nyaman gitu, nggak enak. Padahal mestinya sa'adatur ruhiyah, kebahagiaan ruh itu lebih penting dari kebahagiaan jasmani. Mungkin kebahagiaan jasmani ya ketika kita makan enak, ya ketika kebutuhan biologis kita itu terpenuhi, menjadi sakinah, menjadi nyaman, menjadi tentram. Tapi ada dimensi ruh kita yang juga harus merasakan kebahagiaan. Dan ketaatan dalam ibadah itu adalah proses dari kebahagiaan itu sendiri. Jadi jangan menunggu bahagia nanti, tetapi proses yang kita lakukan, aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itulah proses dari kebahagiaan. Ya, sehingga empati, rasa syukur, kemudian juga kebahagiaan ruhiyah atau kebahagiaan psikis, kanalisasi id, itu adalah dimensi teologis, dimensi psikologis dari kurban. Kemudian yang ketiga adalah manifestasi kesolehan sosial. Alhamdulillah ya, jadi umat Islam itu menjadi orang Islam itu bukan hanya soleh secara personal, bukan hanya soleh secara individual, tetapi bisa dilihat dari tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Aqala aidan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kita semua hatta yukrimu jarahu hatta yukrimu dhaifahu. Tidak sempurna keimanan seorang muslim sampai dia itu memuliakan, menghormati, memberikan hak-hak dari tetangganya, tamunya, teman sejawatnya, dan juga kerabatnya. Tetangga itu adalah orang yang dekat, rumahnya 40 pintu katanya itu ya, dari kita, yang harus kita muliakan. Dan itu adalah salah satu dari tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Ada orang yang mungkin soleh secara individual, secara personal, sholatnya masya Allah, ya saumnya, ya ibadah-ibadah yang lainnya, tapi dengan tetangga itu tidak dekat. Ya kalau di perkotaan ya kadang seperti itu gitu ya. Tapi ada tetap ada unsur bagaimana ikramul jiran, memuliakan dari tetangga, tamu dan yang lainnya. Itu yang paling dekat. Belum lagi nanti dari apa? Masyarakat secara umum. Di sanalah kesolehan sosial. Kurban memiliki manifestasi kesolehan sosial di tengah ketimpangan, di tengah tidak meratanya distribusi kekayaan. Kesannya itu kecil, hanya menyembelih mungkin kambing atau domba ya atau sapi, tapi kalau dikumpulkan itu memiliki efek ekonomi yang luar biasa. Dan kita bisa lihat bagaimana di pinggir-pinggir jalan itu orang jualan sapi modalnya tidak sedikit. Ya, yang jualan kambing modalnya juga tidak sedikit. Menggerakkan dari ekonomi masyarakat. Baru dari satu ibadah yaitu kurban. Sehingga dalam dimensi kesolehan sosial, kurban itu adalah ibadah vertikal sekaligus horizontal. Dia juga menghapus kesenjangan, dan yang paling penting itu adalah karena Nabi SAW juga bersabda apa? Tahadu. Memberikan hadiah kepada orang lain, saling memberikan hadiah, itu akan memunculkan kecintaan, kasih sayang, dan menghilangkan rasa dengki. Pasti ya kita rasakan. Ketika kita mungkin tidak suka dengan seseorang, tiba-tiba orang itu memberikan sesuatu kepada kita hadiah. Dalam hati kita, oh ternyata orangnya baik juga nih. Sama juga kalau mungkin ada tetangga kita yang mungkin tidak suka dengan kita, kemudian kita berikan hadiah walaupun kecil, tapi akan mulai mereduksi dari kedengkiannya itu. Kurban itu mereduksi, yang menghilangkan rasa dengki kita kepada orang lain dengan memberikan hadiah dalam bentuk kurban. Terakhir adalah strategi dari ekonomi umat ini yang menurut saya juga sangat penting. Ya, di tengah tadi orang-orang kaya itu ya hanya 1-10%, sisanya orang muslim yang serba kekurangan. Belum lagi harga-harga yang naik, bukan naik katanya ya, pindah harga. Kemudian juga perekonomian untuk usaha, ya untuk bisnis dan sebagainya memenuhi atau memiliki banyak sekali tantangan. Sehingga kurban itu adalah upaya untuk pemerataan. Di sana ada suplai, ada demand, ada permintaan, ya ada yang mau beli, ada yang mau menjual, memberdayakan peternak lokal, ya kemudian juga ada filantropi yang produktif. Kita memberikan hadiah untuk manusia, bentuk filantropinya, juga penciptaan lapangan kerja. Di sana terjalin antara yang kaya dengan yang miskin, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat fatal. Terakhir, digitalisasi dari kurban yang lintas batas. Ya, walaupun sekarang yang masih
beberapa ulama klasik mengatakan yang lebih afdol, yang lebih utama itu adalah ya berkurban di tempatnya masing-masing. Mirip seperti zakat. Zakat itu kan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu ya diambil dari orang kaya yang di situ kemudian diberikan lagi kepada orang yang miskin. Kurban juga sama. Beberapa ulama itu memberikan afdoliyat, keutamaan itu adalah kurban itu ya di rumahnya, di tempat tinggalnya masing-masing. Ya masjid ya berarti masjid yang dekat tempat tinggalnya. Ya, tapi kemudian ulama kontemporer juga menyebutkan ketika di tempat tersebut sudah terpenuhi atau mungkin di kompleks ya rata-rata orangnya mampu tiap hari bisa makan daging, ya diperbolehkan untuk apa? Berkurban di tempat lainnya. Mungkin ya kalau yang paling jauh ya mungkin di Palestina, ya mungkin di wilayah Indonesia Timur, atau mungkin di kantong-kantong kemiskinan masyarakat Muslim. Ya wallahu alam itu juga diperbolehkan sebagai bentuk juga pemerataan. Ya kalau sudah cukup ya kenapa daripada berlebih-lebihan ya siang makan pakai daging kambing atau daging sapi, malamnya nyate. Ya kadang berlebihan. Ya kenapa tidak kita kasihkan orang lain, ya umat muslim lain yang mungkin tadi makan daging itu setahun sekali, sebulan sekali, nutrisinya kurang. Nah itulah bagian dari rahmat Islam. Ya sehingga nanti kalau ada kurban online gitu ya, berkurban mungkin tidak menyembelih, itu adalah masalah-masalah kontemporer yang memang menjadi bagian dari perkembangan ya hukum fikih di dalam Islam. Akadnya bagaimana? Ya nanti bisa menggunakan akad salam, bisa juga menggunakan akad wakalah. Zaman sekarang kan mau kurban tinggal buka handphone, ya kemudian transfer. Ini gimana nih? Boleh tidak? Padahal kan harus ada sembelihan. Ya tetap saja ada sembelihan. Kenapa? Karena kan di sana ada ketika uang kita ditransfer kepada lembaga atau orang atau institusi yang amanah, kemudian uang itu dibelikan hewan kurban, kemudian disembelih juga pada hari yang ditentukan, ya sama. Ya ketika kita mau beli berarti kita transfer, berarti kita pesan. Pesan itu namanya akad salam atau akad salam. Kita pesan kambingnya, misalnya harganya 4 juta. Kemudian setelah itu kita pakai akad wakalah. Oke, lembaga itu silakan dipotongkan, diwakilkan. Saya mewakilkan untuk memotongkan hewan sembelihan saya, misalnya itu di Papua misalnya. Nah, maka di situ ada menggunakan apa? Akad wakalah, dan insya Allah sah ya ketika terpenuhi rukun dan syaratnya. Tetapi tadi ya lebih utama adalah memang ketika yang masyarakat sekitar kita itu masih membutuhkan, maka lebih baik juga apa? Masyarakat atau penduduk yang ada di dekat kediaman atau di dekat rumah kita. Ya kalau kita punya dua ya bisa di sini, bisa di tempat yang lainnya, itu akan lebih bagus lagi. Ya tetapi yang perlu dicatat adalah tadi jangan sampai israf. Ya kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang israf, yang berlebih-lebihan. Ya tadi, ya daging udah cukup kok, kita makan daging itu mungkin sekali atau 2 kali, atau mungkin hari besok atau mungkin pekan besok, bulan besok kita bisa beli mampu. Sementara banyak orang lain yang mendapatkan atau yang makan daging itu mungkin setahun sekali, itu pun biasanya di kampung-kampung itu kebagiannya itu sedikit sekali gitu ya, hanya dimakan sekali, apalagi kalau anaknya banyak dan lain sebagainya. Ya maka kemudian bagaimana sejatinya kurban yang merupakan bagian dari syariat Islam itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menuju falah, keberkahan di dunia dan juga di akhirat.
Ya, kalau dalam konteks ekonomi itu di tengah inflasi dan juga ketidakpastian dunia, kurban membuktikan bahwa Islam adalah agama yang memberikan solusi. Harta itu bukan hanya dikumpulkan, melainkan diubah menjadi keberkahan jangka panjang, investasi di dunia yang halal, dan juga investasi untuk akhirat kita. Jamaah yang berbahagia, pada akhirnya ibadah kurban itu adalah awal sebuah ritual individual, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menuju strategi falah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki unsur maqasid, ada unsur psikologisnya, ada unsur sosialnya, dan juga ada unsur ekonominya. Ibadah kurban adalah jalan sempurna menuju kebahagiaan paripurna di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita akan mampu untuk berkurban ya pada tahun ini dan juga dapat melaksanakan untuk berbagai ibadah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mari sama-sama kita tutup kajian subuh ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.